pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. One more time singing. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Yes, haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan hanya nama-Mu yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita bersorak buat Tuhan kita. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Kami rindu ya Tuhan, setiap suku dan bangsa di Indonesia memuliakan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Go. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia Raja, Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber buat kehidupan kami. Hanya kepadamu kami mau berharap, dan kami tahu Engkau cukup buat kami. Amin. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is power.
mercy never changing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Come on, church, let's declare power and mercy. Power, mercy, never change.
Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami gak mau takut lagi buat apa yang kami hadapi sekarang. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, yang mampu, yang sanggup menolong kami. Kami mau taruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Kau yang berjanji Tuhan, menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesusku, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang termulia Tuhan, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesusku, Kaulah pujian bagiku. Segala yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesusku, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesusku, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, Kau yang terbesar Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan
Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami dikuatkan, setiap kami disembuhkan, setiap kami menerima kebaikan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, setiap kami akan semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan persiapkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun scan QR Code yang tertera di layar saudara. Apakah saudara sudah siap memberi? Mari sama-sama kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita persiapkan kembali hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan kita dan membuat kita semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang tidak terbatas, Engkau bisa menjangkau setiap umat-Mu dan melawat mereka dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas dengan waktu dan keadaan. Bahkan jarak
tidak akan pernah dapat menghentikanmu melawat umatmu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita angkat Alkitab kita sambil berdiri kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih, sudah 1,5 tahun kita tidak bertemu di dalam ibadah onsite. Tetapi hari ini di hari yang spesial kita merayakan kemerdekaan, saya mau menyampaikan salam merdeka. Mari sama-sama katakan merdeka. Nah, saudara, saya pada serial The Return, maka saya akan menyampaikan bagian yang berikutnya, yakni The Purpose of Freedom. Nah, sebelum saya membahas dari serial The Return tentang The Purpose of Freedom, bagian ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Saudara, ada beberapa kelas pemuridan yang sudah dibuka, kelas transformation class. Ada TC01, TC02, TC07. Nah, TC02, saudara yang memerlukan terobosan dalam keuangan, Anda yang sering mengalami kesulitan, kadang up and down, saya sarankan Anda masuk di dalam kelas ini. Saya akan mengajar kelas TC02 lagi, supaya saudara bisa semua jemaat mengalami kemerdekaan di dalam keuangan saudara, atau financial freedom. Lalu saudara yang ingin mengupgrade keluarga saudara, saudara bisa ikut dalam TC07. Saya juga akan mengajar jam 13.30. Saya gunakan minggu untuk memperlengkapi jemaat supaya saudara bisa dapat yang terbaik dan saudara keluar dari pandemi, semua jemaat sudah memiliki kualitas seorang murid. Baik, saya ingin dengan cepat menyampaikan kebenaran-kebenaran yang hendak saya sampaikan. Mari saya ingin membuka bersama dengan saudara di dalam Galatia pasal yang ke-6. Kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Alkitab menulis dengan jelas, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Wow, berarti kalau Tuhan memerdekakan kita ada tujuan. There is a purpose of freedom. Jadi ada tujuan kenapa Tuhan memerdekakan kita. Saya mulai dari Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Sebelum seseorang menerima Yesus, semua kita terikat oleh dosa dan terikat oleh kebiasaan buruk, bahkan banyak ikatan setan yang membelenggu kita. Nah, karena kita dulu terbelenggu oleh dosa, kebiasaan buruk, terikat oleh setan, maka Yesus memerdekakan kita. Dan ingat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, oleh karena kasih karunia semata-mata saudara dan saya diselamatkan oleh iman. Jadi saudara dan saya ini beroleh keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya jangan pernah ada yang merasa ini hasil usaha saudara. Jangan ada Tuhan berkata ini bukan hasil usahamu, ini pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri.
Nah, berarti kalau begitu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa, belenggu ikatan setan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyita hidup kita. Tujuannya Tuhan supaya saudara benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, berarti memang Tuhan sudah fokus, Tuhan sudah ingin sekali, Dia ingin supaya semua jemaat, siapa saja yang saudara mendengarkan kebenaran ini, saya pengen saudara teriakan bersama-sama saya, merdeka, 1, 2, 3, merdeka. Saudara bukan hanya merdeka dari penjajahan Belanda, tapi saudara merdeka dari penjajahan setan, merdeka dari penjajahan pekerjaan, kuasa kegelapan dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata dengan jelas dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Dia berkata gini, apabila anak, artinya apabila Yesus memerdekakan kita, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi orang Kristen tuh yang sudah percaya kepada Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya saudara bisa menikmati kemerdekaan yang sejati. Saudara memang tidak membayar. Tidak membayar bukan berarti murahan. Itu sebabnya sering saya berikan buku kepada saudara, gratis, tapi bukan murahan. Tujuan saya supaya saudara bertumbuh. Yesus memberikan kepada saudara keselamatan, bukan murahan, karena harganya tidak mampu saudara dan saya bayar. Oleh karena itu, saudara, Tuhan ingin supaya saudara mengalami kemerdekaan. Saya mau cerita sebentar, membuat analogi, dan saya berharap saudara mengerti. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 secara de jure. De jure itu artinya apa, Pak? Waktu Soekarno memproklamirkan, saat itu benar-benar Indonesia memang merdeka secara de jure. Tapi secara de facto ternyata Jepang masih ada di Indonesia. Tahun 1946 dan 1947 masih kita melakukan pengusiran penjajah yang disebut dengan agresi 1 dan agresi 2. Pak, apa artinya? Artinya gini, saudara yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, sebenarnya ada bagian saudara berikutnya menjaga supaya kemerdekaan yang secara de jure dikerjakan oleh Yesus, saudara juga bisa mengalami secara de facto atau faktanya benar-benar merdeka. Yakni bagian saudara mengusir semua pekerjaan setan, mengusir semua kebiasaan buruk saudara dan mendisiplin hidup saudara supaya saudara benar-benar merdeka. Saya ingin membaca satu ayat yang ini bagus. Yohanes pasal 8 ayat 32. Tidak semua ayat saya baca tapi saya cantumkan supaya saudara bisa membaca. Hanya ayat-ayat yang penting saya ingin baca bersama-sama dengan saudara. Dan kamu, ayat 32 dalam Yohanes pasal 8, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, kalau kamu mengetahui kebenaran, jadi kalau begitu yang memerdekakan itu apa, Pak? Yang membuat saudara bisa merdeka secara de facto. Secara de jure Yesus mati di atas kayu salib, saudara menerima Yesus, de jure Anda telah merdeka. Tetapi bagaimana secara de facto? Yesus bilang, maka kamu harus belajar mengetahui, mengenal, mengerti tentang apa? Kebenaran. Kebenaran itu maksudnya apa, Pak? Ya firman Tuhan. Saudara, kebenaran itu ya firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saudara mesti bergaul dengan Tuhan Yesus. Dan saudara membaca firman Tuhan dan melakukannya. Maka saudara akan menjadi orang yang benar-benar merdeka. Sekarang saya mau masuk lebih dalam.
dalam kebenaran firman Tuhan pagi, siang, dan sore, malam hari ini. Apa sih Pak tujuan Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita? Saudara, Tuhan membayar harga yang mahal untuk menebus saudara. Sekarang, saya ingin menolong saudara. Ada tujuan, ada rencana Tuhan kenapa Dia memerdekakan saudara. Kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan membiarkan waktu saudara, hidup saudara, keluarga saudara, posisi yang saudara punya, resources yang saudara punya, hanya untuk hilang dan berjalan begitu aja, asal gelinding. No. Tuhan punya rencana dan saya harap saudara memperhatikan sampai akhir, sebab saya akan menjelaskan dengan sesuatu yang Anda tidak pernah dengar mungkin, atau saya juga belum pernah berkhotbah tentang ini. Tapi ini waktunya ketika saya bicara tentang the return, ini waktunya saya berbicara dengan jelas kepada saudara, kenapa saya ajak saudara melajari kebenaran ini. Yang pertama, tujuan Tuhan memerdekakan saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, Alkitab menulis dengan jelas bahwa kita dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, supaya saudara dan saya ini menjadi hamba kebenaran. Wow. Jadi kalau gitu, artinya menjadi hamba kebenaran ya tidak hidup dalam dosa lagi. Tidak terikat oleh pekerjaan setan. Tidak terikat lagi oleh kebiasaan buruk. Itu sebabnya semua jemaat saudara mesti lulus TC01. Why? Supaya saudara bisa bebas dari ikatan setan, saudara bebas dari belenggu dosa, dan saudara bebas merdeka dari semua pekerjaan-pekerjaan atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, seorang hamba Tuhan namanya R.C. Sproul, dia berkata begini. The only freedom that the man ever has is when he become a slave to Jesus Christ. Wow. Jadi dia berkata gini, seseorang bisa benar-benar mengalami kemerdekaan kalau dia mau menjadikan dirinya menjadi slave, menjadi hamba, menjadi budak. Born slave, lebih tepatnya, dari Yesus Kristus. Artinya saudara gini, saudara itu berkata, ya atas semua kehendak Tuhan. Wow, saudara benar-benar, I'm free. Saudara benar-benar merdeka, karena ada Tuhan saudara yang melindungi saudara, bertanggung jawab dengan hidup saudara. Thomas Merton dia berkata begini, I can only become perfectly free by serving the will of God. Saya ini sebenarnya bisa secara sempurna bebas. Saya sebenarnya bisa benar-benar secara sempurna merdeka. Dengan cara apa? Saya melayani kehendak Tuhan. Wow. Jadi dia berkata gini, dia pengen hidup ini, dia pengen memberikan hidupnya untuk hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya ada lagu lama yang menjadi kerinduan saya dan saya nyanyikan. Dan setiap kali saya nyanyi ini menjadi keputusan hidup saya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Mari angkat tangan kita katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan.
Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sebab saya ambil Thomas Merton, dia berkata, I can only become a perfectly free by serving the will of God. Saya semakin menikmati hidup ini setelah saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya. Setelah saya sepenuhnya, saya janji bahwa saya akan melakukan hanya kehendak Tuhan. That's only that. Semakin saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, ternyata dulu ketika saya muda, saya berpikir, kenapa sih yang saya suka, kenapa sih selalu Tuhan ambil? Dan Tuhan ternyata memberikan kepada hidup kita yang lebih baik. Dia ambil yang baik karena Dia punya yang lebih baik. Kita sering kadang-kadang kenapa sih kita marah? Karena kita belum ngerti. Saya kadang-kadang kalau nyanyi lagu ini, saya nangis karena sometimes saya berpikir negatif tentang Tuhan. Tapi sebenarnya jauh dari dalam, Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik. So that's why Thomas Merton dia berkata, I can only become a perfectly free by serving the will of God. Kalau kita jadi hamba kebenaran, kita akan mempresentasikan Tuhan di dunia ini dan mempresentasikan kehidupan sorga di muka bumi. Ini yang pertama, kenapa Tuhan memerdekakan saudara. Yang kedua, kenapa sih Tuhan memerdekakan kita? Menurut Galatia pasal 5 ayat 13, saya ingin baca ayat ini supaya saudara mengerti. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya baca, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi yang kedua, ternyata kenapa Tuhan memerdekakan kita? Kenapa Dia menebus saudara dari dosa, lalu diajak untuk hidup dalam kebenaran? Ternyata alasan yang kedua, supaya saudara yang dipanggil untuk merdeka, supaya saudara tidak berbuat dosa lagi, tetapi ini stressingnya, layanilah seorang akan yang lain. Jadi kalau saudara mulai belajar melayani orang lain, sesungguhnya saudara sedang menggenapi tujuan Tuhan kenapa Dia memerdekakan saudara. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Awit Tozer dia berkata begini, saudara,
Christian liberty is a freedom from sin, not freedom to sin. Saudara, sebenarnya kemerdekaan kekristenan itu, kemerdekaan sejati sebenarnya adalah Anda bebas dari dosa. Bukan saudara bebas berbuat dosa. Jadi melayani sesungguhnya adalah sebuah ucapan syukur atas keselamatan yang kita terima. Jadi saudara dan saya ini melayani bukan karena terpaksa melayani orang lain karena Tuhan memberikan beban kepada saudara, tapi melayani itu adalah sebuah ucapan syukur atas keselamatan yang kita terima, atas kemerdekaan yang kita terima. Itu sebabnya saudara dan saya mesti belajar melayani adalah sebuah respon kita, meresponi kasih yang kita terima. Lalu kita belajar menyalurkan kasih yang kita terima dari Tuhan, disalurkan kepada sesama. Saudara lihat tadi video dari City Builder, bagaimana mereka melayani Tuhan. Merupakan respon daripada kasih yang mereka terima. Dan dia bilang begini kepada kita para pemimpin. Dulu Bapak memulai gereja ini, bangun RIS semua Bapak kerjakan sendiri. Kita para pemimpin semua tender, semua kerjakan sendiri. Sekarang karena sudah ada anak-anak rohani yang banyak, yang punya karunia dan talenta, mereka ada arsitek, ada pemborong, ada direktur yang bekerja di dalam sebuah company yang besar, yang punya proyek-proyek besar, sehingga mudah menangani. Udah Bapak fokus kepada panggilan, biar kami yang melakukannya. Anda lihat tadi video City Builder. Nah saudara, kenapa saya mengajar dan menolong semua orang yang ada di gereja ini untuk semua melayani? Do you know why? Kenapa? Perhatikan, karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwa melayani itu adalah cara kita untuk merespon kasih Tuhan yang besar. Bahkan tadi kita nyanyikan, kita tidak mampu membalas kasih Tuhan. Even sekalipun kita mengerjakan semua apa yang Tuhan mau, itu pun tidak sanggup membalas cintanya Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, Alkitab dengan jelas berkata, oleh karena itu layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah kamu peroleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Saudara perhatikan, kenapa saudara dan saya harus melayani? Karena setiap saudara memiliki, perhatikan, karunia. Saudara memiliki talenta. Saudara memiliki benih yang berbeda dari satu dengan yang lain. Itu sebabnya dia ingin supaya saudara melayani Tuhan dengan karunia, dengan talenta, dengan bakat, benih yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, untuk mengasihi Tuhan dengan cara saudara mengasihi sesama, melayani sesama. Dan saudara, kalau saudara membaca dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan talenta, jangan berpikir, dengarkan, saudara perhatikan. Jangan berpikir ketika Tuhan memberikan karunia, dia memberikan talenta, dia memberikan mina kepada saudara, dia memberikan bakat, dia memberikan talenta kepada saudara, dia kemudian memberikan cuma-cuma kepada saudara dan saudara tidak mempertanggungjawabkannya. No. Saudara baca, nanti Tuhan akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan posisi yang aku beri? Apa yang sudah kamu lakukan dengan karunia yang kamu beli, yang sudah aku beri? Apa yang kamu lakukan dengan resources yang aku beri? Talenta, karunia yang sudah aku beri, apa yang sudah kamu lakukan? Dan saudara, nanti semua kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau saudara dan saya tidak mempergunakannya dan tidak mempertanggungjawabkannya, saudara akan seperti orang yang memiliki satu talenta, yang berkata, ini mah talentanya masih ada, tapi tidak aku lipat gandakan, tidak aku pakai untuk melayani sesama, dan tidak aku multiplikasikan. Dan Tuhan marah besar. Apa yang dilakukannya? Dia ambil talenta itu, perhatikan, diserahkan kepada orang lain yang melipat gandakannya. Dan ini yang sedih, dia harus masuk di tempat yang gelap.
Itu sebabnya Tuhan mau supaya saudara dan saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. John Charles dia berkata begini, the world idea of greatness is to rule, but the Christian greatness consists in serving others. Wah, jauh sekali. Ide dari dunia itu kalau pengen jadi besar caranya mesti memerintah. But the Christian greatness, cara sorga untuk saudara menjadi besar justru dengan cara melayani. Jauh ya, jauh banget. Einstein dia pernah berkata gini, bagus nih. Only a life lived in the service to others is worth living. Wow. Satu kehidupan yang layak untuk dihidupi adalah kalau saudara itu hidup dengan cara melayani orang lain. Wow. Einstein seorang yang ilmuwan, dia berkata semua kehidupan ini yang layak untuk saudara dan saya hidupi kalau saudara melayani. Itu sebabnya tidak boleh ada jemaat yang jadi pengangguran dalam hidup ini. Please, nanti saudara akan lebih tahu, lebih dalam, saya akan bahas lebih dalam. Oke, sekarang saya masuk bagian tentang jemaat. Ada 3 level jemaat di dalam Alkitab. Kalau plus orang dunia berarti 4. Ada 3 level jemaat kalau saudara ya, jemaat. Saya sebut jemaat adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, dari orang dunia, dia percaya kepada Yesus dan dia lahir baru. Atau mengalami kelahiran kembali. Dalam bahasa aslinya dipakai kata, karena kalau semua terjemahan bahasa Indonesia itu anak. Dalam bahasa asli dipakai kata nepios. Kanak-kanak, lebih tepatnya. Di mana Pak? Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa percaya kepada Yesus akan diberi kuasa sebagai nepios, sebagai anak Allah. Tetapi setelah saudara lahir baru, saudara tidak boleh hanya memanasi bangku gereja. No. Tuhan punya rencana, dia punya purpose. Kenapa dia memerdekakan saudara? Saudara mesti bertumbuh menjadi Kristen dewasa. Kristen dewasa atau anak dewasa atau putra dalam bahasa asli dipakai kata huios. Huios ini adalah orang Kristen yang telah bertumbuh karakternya, mengalami terobosan pribadi. Artinya karakternya bertumbuh. Ada 3 terobosan yang mesti dialami oleh setiap orang percaya kalau mau jadi dewasa. Pertama, dia mesti bertumbuh karakternya, pribadinya. Dia nggak boleh lagi ada kepahitan, nggak boleh ada lagi dendam, nggak boleh lagi sakit hati. Anda nggak bisa meraih apa-apa. Sudah, percayalah sama saya. Itu sebabnya di gereja tidak saya izinkan orang gosip, orang kecewa. Kenapa? Habis energimu. So, saudara mesti naik. Anda mesti mengalami terobosan keuangan. Itu sebabnya di gereja saya siapkan TC02 untuk saudara bisa dalam memperkuat. Ada 8 kekuatan yang saudara mesti bangun agar saudara di tengah pandemi sekalipun, di tengah krisis sekalipun, saudara tetap bisa perkasa di dalam Tuhan. Dan terobosan dalam keluarga. Di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-3, Tuhan ingin supaya saudara, Kristen yang dewasa ini adalah Kristen yang tidak takluk kepada dosa. Tidak takluk kepada perhambaan.
dan telah dipercaya oleh Bapa sebagai tuan di dalam rumahnya. Saudara, dalam Galatia pasal 4 ayat 1, sekalipun anak kalau dia tidak dewasa tidak berbeda dengan seorang hamba. Bahkan dia di bawah seorang hamba. Pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga bisa mensupervisi anak karena dia lebih dewasa. Tapi satu hari kalau anak ini bertumbuh jadi dewasa, ya hamba kembali kedudukannya. Dia akan tahu posisinya. Saudara ada di mana posisi, saudara mesti melihat. Tapi ada yang ketiga, tadi nepios. Yang kedua jadi apa? Huios. Yang ketiga, naik setelah kita mengalami terobosan keuangan. Kita diberkati, kita punya keluarga baik. Rukun anak-anak kita diberkati, dijagai. So apakah selesai? No, Tuhan masih punya purpose, dia punya rencananya. Sebab gereja dia ingin jemaat bertumbuh dari nepios, huios menjadi basilius atau basileia. Apa sih artinya Pak? Jadi raja. Orang yang telah menggunakan, apa maksudnya raja? Apa bedanya? Kalau anak dewasa dia mengalami breakthrough bagi dirinya. Keuangannya, keluarganya, pokoknya dirinya. Sekarang kalau menjadi raja dia punya otoritas untuk melayani di 7 pilar sesuai panggilan saudara. Di gereja ini saya sudah jelaskan kepada saudara, saudara bisa ada melayani di pilar sosial. Kemarin saya putarkan video dari Ibu Ice dan Pak Yohanes melayani panti asuhan. Ada Pak Immanuel, nanti saya putarkan video yang melayani orang-orang yang gangguan jiwa atau orang gila. Ada orang yang melayani di pilar bisnis, teman-teman saudara di pilar bisnis. Ada pilar family, Pak Yahya Yanto dan kawan-kawan. Ada yang di pilar education, itu yang melayani di SIC, Sekolah Indonesia Cerdas. Ada yang sekolah transformasi bangsa, Sekina transformasi bangsa. Ada yang di pilar, apa lagi? Art and entertain, ada yang di pilar media. Ada yang di pilar government and politik. Semua saudara menggunakan bagian masing-masing untuk melayani Tuhan. Melayani sesama dan melayani Tuhan. Jadi ini level ketiga. Jadi setelah jadi nepios, lahir baru anak-anak atau nepios, kemudian dewasa namanya huios, saudara diminta Tuhan naik level. Apa Pak? Waktu saudara melayani. Waktu saudara melayani dengan karunia, panggilan dan talenta saudara. Teman-temanmu yang ada, saya mau tunjukkan. Yang ada di City Builder, mereka tuh melayani apa? Mereka melayani bukan di mimbar, mereka melayani di luar sono. Saudara lihat tadi videonya. Kenapa dia melayani? Karena itulah panggilan dia. Itu talenta yang dia miliki dan dia gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kalau saudara melihat semua sebagian besar pembangunan yang ada di HOB, itu adalah karya dari pembangunan anak-anak yang ada dari City Builder. Pertanyaannya, Pak, mereka waktu gambar dibayar enggak? Enggak. Pak, mereka waktu mensupervisi dibayar enggak? Enggak. Karena mereka memang memberikan dedikasi hidupnya. Bahkan ada Pak Budi datang, Pak Gembala, saya pasangin tuh cell deck, blower. Dipasangin, saya tanya mana tagihannya? Enggak Pak. Bapak juga pakai untuk melayani, menyehatkan jemaat. Saya juga pengen ikut melayani. Jadi mana? Enggak ada tagihannya? Enggak Pak. Saya tabur supaya jemaat sehat. Saudara ya, ini kerinduan saya, cita-cita saya. Susan aja punya cita-cita, cita-citaku gitu kan. Ingin jadi presiden, ada cita-cita, Susan boneka aja. Jadi saya juga punya cita-cita. Saya punya cita-cita, kecuali saudara sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwanya. Saya pengen saudara itu sehat jasmaninya, makanya kita usahakan lewat ministry House of Bread ini. Kenapa teman-temanmu berupaya keras? Ada yang ada di tim BOD mikirin pemasaran supaya makin banyak jemaat bisa terlayani.
Ada yang mikirin diakonia. Gimana kalau orang yang nggak bisa beli sayur sehat? Ada yang melayani orang-orang itu dapat sayur sehat, ikan sehat, buah sehat, pisang sehat. Saudara, ini kerinduan saya, cita-cita saya. 10 tahun ke depan, saya pengen melihat jemaat WTC itu ya, nggak ada yang sakit kanker, nggak ada yang sakit tumor, nggak ada yang sakit jantungan, nggak ada sakit. Kenapa? Karena makanannya sehat. Saya berdoa mulai hari ini saudara, itu kerinduan hati saya. Saudara itu rohmu sehat, saya ajak sembahyang. Saudara jiwamu sehat, saya ajak melakukan firman. Tapi sekarang tubuhmu juga sehat. 4 tuh yang harus lakukan. Makan yang sehat, olahraga, restnya cukup, apalagi tengah pandemi. Kemudian yang keempat adalah jangan stres. Saudara, saya ingin membaca beberapa ayat tapi tidak bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Karena berbeda terjemahan dalam bahasa Indonesia, makanya saya ambil pakai bahasa Inggris. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan begini, and has made us kings and priests unto God and His Father. Dan Tuhan itu telah membuat kita menjadi raja-raja. Perhatikan ya. Kenapa sih Tuhan mau supaya kita jadi raja? Memang itu adalah posisi saudara yang Tuhan ingin. Kings and priests. Dia tidak ingin saudara jadi nepios all the time. Nggak mau dia. Dia pengen supaya ada bikin king menjadi kings and priests. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi. Saya harap saudara tidak ada yang shock. Saya harap Anda tenang saja. Dan saya pengen buka supaya saudara mengerti kebenaran ini. Banyak orang berpikir, pengen cepat-cepat pengen ke sorga. Dia berpikir bahwa dia akan memerintah di sorga. Alkitab tidak pernah berkata itu. Jangan shock ya. Alkitab tidak pernah berkata itu. Kenapa Pak? Nih perhatikan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, and has made us unto our God kings and priests. Diulangi lagi. And we, kita, and we shall reign on the earth. Enggak dibilang we shall reign on the heaven. Bukan, on the earth. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya ini memang didesain Tuhan dari sejak awal supaya saudara itu memang memerintah di dalam kerajaan sorga di bumi. Loh, kalau begitu Pak, bagaimana dengan apakah kita bisa ke sorga? Ya bisa dong. Saudara, menurut Yohanes pasal 17 ayat 13-14, saudara berasal dari sorga. Jadi kalau ke sorga ya pasti bisa karena memang saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi dia punya purpose, perhatikan judulnya. Purpose dari dia menebus saudara, dia memberikan kemerdekaan kepada saudara supaya saudara in the end Anda memerintah di bumi. Wow. Saya ingin saudara mengerti ini dan saya akan jelaskan dan saya akan mengakhirinya. Ada 3 masa pemerintahan saudara di muka bumi. Loh Pak, berarti aku nggak memerintah di sorga. Ya Alkitab nggak bilang itu. Alkitab bilang we shall reign on the earth. Berarti, perhatikan ya, saya ingin menjelaskan kepada saudara, ada 3 macam pemerintahan. Pemerintahan, ada 3 macam pemerintahan saudara di bumi ini. 3 masa, 3 waktu. Itu sebabnya saya menekankan saudara, supaya saudara memerintah Anda harus jadi raja selama di muka bumi ini. Tidak ada orang lagi yang pengennya cuma dilayani. Semua bertumbuh, satu hari dilayani, tapi one day saudara minta supaya saudara juga ikut melayani. Nomor 1,
yakni Anda melayani selama Anda ada di bumi, sebelum rapture seperti sekarang ini. Orang ini akan menerima mahkota. Seperti yang saya sampaikan kemarin, menerima mahkota kehidupan, saudara bisa menerima mahkota kebenaran, saudara bisa menerima mahkota abadi, saudara bisa menerima mahkota kemegahan atau mahkota sukacita, dan saudara juga bisa menerima mahkota kemuliaan. Ada 5 mahkota. Terus setelah itu Pak, saudara naik bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya pengen supaya saudara mengerti kebenaran ini. Dan saudara bisa mengerti ya dengan jelas. Saya berdoa. Oke, good. Jadi saya pengen supaya saudara mengerti peta zaman dulu nomor 1. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Lalu kemudian setelah itu Yesus datang, kemudian zaman Roh Kudus, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus ya, zaman gereja. Sorry, ini zaman Anak maksud saya. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Lalu kemudian setelah itu Yesus akan naik. Saudara akan rapture, saudara akan bertemu dengan Tuhan. Saya berikan 2 lingkaran saja, 7,5 tahun. Ini 3,5 dan ini 3,5 tahun. Dan saudara akan datang bersama dengan Tuhan Yesus. Perhatikan, setelah itu saudara akan memerintah selama 1000 tahun. Wow! Di bumi. Dan setelah itu saudara masuk dalam kekekalan. Gitu ya, supaya jelas. Saya hapus dulu. Ya. Jadi, saudara, pemerintahan yang pertama, ketika saudara hidup sebelum Yesus, ini pemerintahan pertama. Pemerintahan kedua, yaitu saudara di sini ada perjamuan kawin anak domba. Dan selama ini pemerintahan saudara yang kedua. Wow. Terus Pak, ada pemerintahan saya berikutnya di mana? Yakni pemerintahan yang ketiga. Jadi nanti yang ketiga ini di sini ada sorga yang mulia. Oke, sekarang kita lihat membaca ayatnya dengan baik. Supaya saudara bisa mengenal lebih dalam. Yang kedua, pemerintahan yang kedua adalah pemerintahan saudara di dalam kerajaan 1000 tahun. Di mana Pak? Di bumi. Anda perhatikan semua kerajaan 1000 tahun di bumi, kerajaan pemerintahan pertama juga di bumi. Bagaimana dengan pemerintahan yang ketiga? Kapan kita memerintah yang ketiga? Pemerintahan kita yang ketiga yakni di dalam kerajaan Bapa, yakni kerajaan untuk selama-lamanya. Wow. Di bumi nih, di bumi nih. Saya sebut ini pemerintahan saudara di bumi yang baru. Pak, ini pemerintahan, ini pemerintahan, ini pemerintahan kapan Pak? Pemerintahan saudara ini adalah pemerintahan yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya. Saya akan membaca 1 ayat supaya saudara bisa lebih jelas. Mari buka bersama dengan saya Wahyu pasal 21 dengan cepat. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Kalau gitu memang Tuhan sudah mendesain dari sejak awal saudara harus memerintah di muka bumi. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama dan ayat kedua. Lalu aku melihat langit yang baru, perhatikan, dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nanti tidak ada lagi ya laut. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Perhatikan, Yerusalem yang baru dari mana?
turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi memang Alkitab menuliskan dengan jelas, perhatikan di sini. Yerusalem baru itu akan turun, bumi baru dan langit yang baru itu akan turun dari sorga. Kata turun dari sorga artinya memang tidak di sorga. Memang ya Yohanes melihat itu, dia lihat langit dan bumi yang baru. Jadi kalau gitu nanti kita akan memerintah di bumi yang baru. Yes. Ini ayat yang terakhir. Lalu saya bikin gambar terakhir. Yohanes melihat langit baru dan bumi yang baru di kota kudus, yakni Yerusalem baru, turun dari sorga. Jelas tuh. Nah, sekali lagi saya akan membaca dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya kurang jelas. Saudara bisa membaca beberapa terjemahan dan terjemahan aslinya pun sama dengan apa yang saya kutip dari bahasa Inggris. Saya mengambil dari American Standard Version. Ada terjemahan yang lain. The heaven are the heavens of Jehovah, but the earth he has given to the children of men. Dalam terjemahan yang lain dikatakan the heaven is belongs to the Lord and the earth he has given to the children of men. Ada terjemahan yang lain. Dengan kata lain kalau saya terjemahkan, sebab dalam bahasa Indonesia semua itu langit nggak jelas. Sorga itu adalah tempat pemerintahan Tuhan di atas. Dan saudara sama seperti Adam memerintah di awal, dia memerintah di Eden, yaitu sorga di bumi. Saudara dan saya akan memerintah yang ketiga di bumi. Ini statement saya yang terakhir. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda tidak melayani dan Anda tidak menjadi Basilius, tidak menjadi raja di bumi ini, sekarang ini, saudara tidak akan pernah bisa memerintah bersama dengan Tuhan di periode yang kedua dan periode ketiga. Tapi kalau saudara mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Anda berikan hidup saudara untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan di periode yang kedua dan periode yang ketiga. Wow. Sekarang lihat saya ke depan. Saya mau akhiri dengan saya menggambar ini. Saya harap saudara bisa jelas dengan kebenaran ini. Saya ingin membuat supaya saudara mengerti dulu. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Ini adalah Eden yang pertama, saudara. Eden yang pertama. Tipe pertama. Atau dengan kata lain, sorga di bumi tipe pertama. Eden itu sebenarnya adalah sorga. Sorga di bumi ini. Ini sorga di bumi. Sekarang karena manusia jatuh dalam dosa, saya gambar dulu. Supaya saudara jelas, saya gambar dulu. Lalu manusia, perhatikan ya, karena manusia melanggar, dia berdosa, makanya saudara jangan berdosa. Maka manusia, walaupun ada Eden, tapi manusia ada di luar. Dia ada di luar, Edennya ada, buminya tetap ada, tapi manusia di luar. Ini namanya manusia tinggal di dunia dengan suasana bumi. Ini suasana, ini sorga di bumi, ini suasana dunia. Nah sekarang saya masuk lebih dalam. Sekarang setelah orang percaya kepada Tuhan Yesus, perhatikan. Setelah orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka manusia, lalu kemudian Roh Kudus mau tinggal di dalam diri manusia, dan pada waktu itu sebelum Roh Kudus datang, Yesus datang di muka bumi. Ini Eden, ini ada Adam, ini ada Hawa, lalu ada Tuhan Yesus.
Ini seperti zaman Petrus dan 12 rasul, mereka hidup bersama dengan Yesus. Dia memotong 5 roti dan 2 ikan, lalu kemudian dipetikkan dia memotong 5 roti dan 2 ikan, dan diberikan makan 5.000 orang. Biasa, karena memang ini sorga di bumi. Ini sorga di bumi. Ini sorga di bumi. Pak, ini sama dengan Eden. Iya, sorga di bumi tipe 2 nih. Modelnya zaman Yesus. Seperti siapa yang jalan ini? Petrus, Yohanes. Mereka bersama-sama dengan Yesus membangkitkan orang mati biasa. Sekarang, saya lanjutkan ya. Ini lanjut. Ke depan, berikutnya. Yang keempat. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Eden ini ada nggak Pak? Ada. Edennya ada. Yaitu Adamnya ada di situ. Ada Adam, ada Hawa, dan juga ada Adam. Dengan siapa Pak? Dengan Roh Kudus. Inilah orang-orang Kristen zaman now. Ini sorga di bumi. Di bumi. Tipe yang ketiga. Saudara dan saya. Oke? Nanti saudara dan saya berikutnya, saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dan saudara akan melihat, saudara akan lihat Eden lagi, yaitu sorga di bumi. Inilah yang namanya Yerusalem baru. Pak, ini sorga di bumi. Iya, ini sorga. Ini Eden ini. Ini Eden. Eden. Tapi yang keempat, saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di bumi. Saya berdoa supaya kebenaran menolong saudara dan memerdekakan saudara. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara. Dan saudara tidak mau main-main lagi dengan hidup ini dan saudara mau melayani Tuhan. Mari saya siapkan saudara untuk siapkan perjamuan kudus. Sambil saudara introspeksi, saya juga introspeksi, semua kita introspeksi. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan?